Selamat siang semeton senamian. Berembe kabare Sido Jelone. Aku Taufik Iswara, pemuda asli dari Lombok Utara. Aku akan mengajak kalian semua menjelajah kearifan lokal yang ada di daerah Lombok Utara. Aku tidak sendirian nih. Ada Dedara Sasak yang akan menemani aku. Hai, aku Dila Mufida. Aku akan keliling sama Taufik ke daerah Gangga buat lihat cara nangkep ikan karang tanpa perahu. Nggak cuma itu, kita akan mencari buah dan umbut rotan yang bisa diolah menjadi makanan yang lezat dan menarik. Ada juga nih agang-agang serangga pejalan air yang ternyata bisa diolah jadi sajian yang nikmat loh. Saksikan jejak anak negeri sekarang juga ya, karena alam memberikan banyak manfaat. Di Lombok Utara, punya kesenian yang masih dilestarikan sampai saat ini. Tidak hanya dimainkan sama anak-anak, seni ini juga dimainkan oleh orang tua. Masyarakat sekitar menyebutnya mangke, atau biasa juga disebut permainan gasing. Seni gasing di Lombok tidak sekedar permainan, tapi gengsi dan prestis untuk tiap-tiap desa. Karena itu, di Lombok Utara, banyak turnamen gasing diadakan. Tidak heran jika setiap desa memiliki kelompok pemain gasing. Oh, aku? Ternyata anak negeri mangke atau main gangsing itu susah sekali ternyata. Jadi ini adalah permainan tradisional dari Lombok yang bahannya terbuat dari asap dan beratnya kurang lebih 1 kg. Jadi pas memainkannya itu agak berat sedikit. Ambe sih menang nih, Pak. Permainan gasing di Lombok beda dengan daerah lain. Dari ukurannya saja sudah besar dan berat. Karena dibuat dari kayu asam, bobotnya bisa mencapai 1 kg loh. Agar bisa berputar lama, di bagian bawah dari gasing diberi bola kecil untuk menyeimbangkan gasing. Ternyata sulit memainkannya. Dibutuhkan keahlian agar gasing seimbang. Coba lagi jangan menyerah. Semangkok. Semangat sampai mentok. Ini yang mana nih? Oh, ini menang ini, Pak. Iya. Oh, Namanya Gontor. Gontor. Iya. Nah, ini dia nih yang menang nih. Pira wane muter nih, Pak? Sampai 7 menit ya. 7 menit? Iya. Ayolah, ngone berarti. Udah siang nih. Taufik kemana aja sih? Lupa mesti sama janjinya nih. Pak, batur kujul, Pak. Kujul deh. Terima kasih banyak. Deh kujul lah. Oke. Maaf, Dil, tadi habis main gangsing. Mana nih? Sana? Sana. Oke. Sekarang aku mau cari ikan dengan cara yang unik nih. Masyarakat nelayan sekitar daerah Gangga biasa mencari ikan dengan cara orak-orak. Orak-orak adalah teknik menangkap ikan dengan menggunakan jaring secara berkelompok. Peralatan yang dibutuhkan untuk orak-orak yakni kacamata, jaring, dan juga pengait. Kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan mau menangkap ikan nih. Nah, sekarang saya udah pakai perlengkapan lengkap, ada jaring, ada kacamata. Dan sekarang kita ikut bapak-bapak itu. Kita mau menangkap ikan di daerah Pantai Tebing atau bersama bapak-bapak dari daerah Gangga. Gimana keseruannya? Yuk, ikuti kita terus. Yang unik, orak-orak tidak perlu menggunakan perahu karena mencari ikannya di sekitar karang di pantai. Jaraknya dari bibir pantai sekitar 30 meter hingga 50 meter dengan kedalaman antara 1 hingga 3 meter. Untuk menuju titik tangkap ikan, kita harus berenang ya. Namanya juga nelayan, berenang udah jadi kemampuan yang wajib dimiliki. Masing-masing orang memiliki tugas berbeda saat orak-orak berlangsung. Ada yang mencari titik di mana ikan karang banyak, ada yang menebar jaring, dan ada yang membuat gaduh. Aku membantu untuk menebar jaring. Ini adalah langkah paling penting
agar mendapatkan banyak ikan. Sekarang saya bersama Pak Zul dan warga masyarakat Gangga sedang melakukan tebar jaring atau yang biasa disebut oleh masyarakat sini yaitu orak-orak, kegiatan orak-orak. Jadi ini fungsinya untuk menyatukan ikan biar nangkapnya lebih mudah. Tapi kelihatannya sih nggak mudah. Jadi kita coba lagi. Kalau jala sudah ditebar, sekarang saatnya untuk menepuk-nepuk permukaan air hingga membuat gaduh. Nah, inilah yang disebut dengan orak-orak. Sekarang kita sedang gebrak-gebrak untuk menggiring ikan ke arah jaring. Jadi biar lebih mudah nangkapnya di jaring. Ini akan membuat ikan panik dan keluar dari karang untuk berpindah tempat. Nah, saat ikan keluar, akan terperangkap dengan jari yang telah dipasang. Lihat aja, beberapa ikan sudah terjerat jaring. Kalau begini tinggal diambil aja dengan tangan. Tapi hati-hati ya, karena ikan karang memiliki duri yang tajam di dekat ekornya. Biar aman, ambil ikannya pakai sarung tangan ya. Nah, satu persatu ikan yang tersangkut harus segera kita ambil. Birang, warna birang. Ya, gitu. Pak, birang kalau bahasa sini nih karena warnanya hitam. Jadi birang itu hitam kalau dalam bahasa sini. Dapat. Jadi kita masukin yuk. Hasil tangkapnya sangat beragam karena memang di ekosistem karang hidup berbagai jenis ikan. Ikan hasil orak-orak ini nanti akan dibagi kepada seluruh anggota. Nungguin Opik orak-orak lama juga ya. Dapat banyak nggak ya ikannya? Aduh, Opik lama banget deh. Katanya mau masak. Dila, udah dapat banyak nih. Ayo Pak, soal Pak. Wah, dapat ikan apa aja? Dapat banyak lah. Ikan Gembirang ya? Ini kan gembirang. Oh iya. Wah. Yaudah, Banyak. nanti kita masak ya. Banyak kan hasilnya? Nah, ayo deh buruan kita masak ikannya. Aneka ikan karang yang udah aku tangkap, enaknya diolah jadi ikan rajang cobek. Aku, Dila, dan Barinta bagi tugas nih. Kalau soal potong-potong ikan, jelas aku yang jago. Udah belum tuh, Dil? Udah nih. Terus Mbak Rita gimana udah? Udah. Pira pe iris cel duit aja. Baru dua. Baru dua. Vegan nih sih agin pedas. Kalau urusan bumbu, biar aku aja yang halusin. Dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, garam dan lengkuas, harus lembut kalau mau bikin rajang cobek. Dila, udah jadi nih, udah selesai potong. Oh ya udah, langsung aja kita masak. Oh ya, Marita, apa ampun nih? Ya jauh langsung ketok lah. Langsung pakai tuh. Oh. Ayo, Dil. Kamu sebelah sini aja. Ayo Dil, kita tumis bumbunya. Udah nih, udah siap nih. Ya langsung dimasukin aja. Ya. Oke. Lagi kan? Oseng-oseng lagi dong. Iya. Lagi ya? Kalau ikannya sudah masuk, tambahkan air secukupnya. Rajang cobek adalah teknik memasak dari masyarakat Sasak yang menggunakan wajan dari tanah liat. Mas Opik nih, sebiar rombokin agar seremai pedas mantep. Agir nyumek, endah. Ditambah cabai rawit ya, biar kuahnya makin segar. Biasanya kalau kita masak ikan rajang ini, bagusnya pakai cobek dari tanah liat. Supaya kalau matang, panasnya itu lebih tahan lama. Masak rajang cobek memang cukup mudah, karena bahan utamanya ikan karang yang memiliki daging yang lembut. Jadi bahannya tidak perlu banyak. Aku cicipi dulu deh rasanya, udah pas belum nih? Kayak ada yang kurang ya, apa ya? Oh iya, lupa. Garam sama kunyitnya kan belum. Astaga. Yaudah bentar dulu, bentar. Masukin aja. Untung aku cicipi dulu. Garam sama kunyit bubuknya ketinggalan kan? Ayo dimasukin, Pik. Tinggal tunggu matang aja nih. Masak rajang cobek sudah jarang ditemui di Lombok, karena untuk memasaknya terbilang rumit. Membutuhkan tungku dan wajan dari tanah liat. Ikan yang dimasak dengan wajan tanah liat memiliki rasa yang berbeda. Aromanya lebih keluar dan matang sampai dalam.
Jadi ikan karang ini kulitnya keras. Nah, sebelum kita masak, kita bersihkan dulu. Kemudian kita masak menjadi ikan rajang. Dan teksturnya emang empuk banget setelah dimasak. Terus kalau bumbunya gimana? Nah, kalau bumbunya di sini itu rasanya segar, pedas, apalagi ada lengkuasnya. Jadi buat kita makin anget. Oh gitu. Iya. Yaudah yuk kita makan lagi yuk. Yuk. Ikan karangnya akan aku olah bersama terong bulat dan lebui atau kacang hitam. Nah, sekarang saya, Dila, dan Bu Sri akan memasak kelak gem-gem. Aku akan rebus kacang hitamnya dulu, biar matang dan empuk. Kalau urusan terong bulat, biar aku aja, Pik. Terongnya harus digeprek dan keluarkan bijinya ya. Jadi terong ini isinya tuh harus dibuang karena rasanya pahit. Jadi nanti isinya itu diganti pakai kacang lebui. Ibu Sri siapkan santan freshnya dengan langsung diparut dari kelapa. Opik, Apa ini? tunjuk-tunjuk anu cak bawang cak det langsuna cak det laos cak jatunu. Oh, sini. Ya, Tunjuk-tunjuk dari segi. edeng-edeng tan dendek beng pion. Apa enggak lawas ini? Laos cak. Wow, ini. In mai rasan jangan Oke, nak. Yang unik, bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan laosnya harus dibakar dulu agar saat diolah aromanya keluar. Opik, Apa ini? cak totok sampai anu cak bumbu cak dendek luasang. Bawang ini, totok. Tahu totok sedikit-sedikit. Lapuan, totok ini. Batu prek-prek ora dendek luas-luasang, dendek lembutang. Diulang. Bumbu udah aku geprek nih, sekarang tinggal nunggu lebuinya matang dan siap untuk ditambah santan. Madilah. Beng opik mau opik temain jangan Ini, tak Pik, santan. ini santannya masukin ke lebui. Santan yang ini? Iya. Oke. Jangan lupa ini, Pik. Ini bumbu dan terongnya dimasukin ya. Terakhir, masukin ikannya ya. Jangan sampai lupa. Anak negeri, tahu nggak mengapa dinamakan kelak gem-gem? Aku kasih tahu nih, terong yang sudah dikeluarkan bijinya akan dimasukkan lebui ke dalam terong dan bentuknya seperti tangan menggenggam. Udah matang belum ya? Weh, yang enak juga bawa kan. Aw, ina. Dek bompia kita do seneng ina ini. Indin sawan dek kita yang ka. Oh, mau. Wah, udah matang. Langsung aja deh kita santap. Perpaduan terong bulat dan kacang hitam menjadi sajian yang pas sekali dengan ikan karang. Jadi untuk sayur gem-gem ini ada ikan, terong, dan lebui. Nah, untuk tekstur dari ikannya sendiri itu lembut sekali, termasuk terongnya juga lembut karena tadi ditotok atau dalam bahasa Indonesianya ditumbuk. Kalau bumbunya nih rasanya gurih, seger, apalagi bumbunya tuh dibakar. Jadi aromanya tuh makin dapet, makin enak lah. Oke, makin enak. Sajian kelak gem-gem pada zaman dulu adalah masakan komplit yang memenuhi unsur protein dari ikan, vitamin dan nutrisi nabati yang berasal dari lebui dan terong bulat. Sekarang kita mau mencari tanaman yang sudah sulit ditemui. Adanya ya di hutan seperti ini. Emang kita mau cari apa sih? Simbi kan tembau nih, bagus. Ini kolok ini kan tentu. Kon koleh nih. Oh. Emang cuman batangnya aja mas yang bisa diambil atau ada buahnya? Buahnya juga ada. Oh. Bum, ya Allah berarti buah deh. Kita akan cari umbut rotan dan buahnya. Ada yang tahu seperti apa bentuknya? Ini dia tanaman yang kita cari. Wah, tapi gimana bisa tahu ya mana yang ada umbut rotannya? Oh, ini si Pak bau nih, Pak Ugas. Oh ini sih ya si Timora di dalam pokoknya si malam tabuan lele bawa suruh gila meleng kita open itu bisa gua ambil lah. Aku ambil umbutnya dulu ya. Kamu cari buahnya yang banyak. Untuk mendapatkan umbut yang bagus, kita harus cari rotan yang masih muda dan belah dalamnya. Nah,
Ini dia nih, rotan atau penjalin dalam bahasa sini. Untuk info, jadi kalau di daerah sini tuh penjalin tuh ada dua jenis. Yang pertama penjalin tawah atau penjalin tawar dalam bahasa Indonesia, itu yang biasa diolah oleh masyarakat menjadi makanan khas di sini. Sementara penjalin yang kedua itu penjalin pahit dan biasanya diolah menjadi atau dibuat menjadi anyaman oleh masyarakat setempat. Jadi tidak semua jenis rotan dapat diambil umbutnya ya. Aku harus buang durinya dan mengupas batangnya nih, biar dapat umbutnya, yaitu bagian terdalam dari rotan yang empuk untuk diolah. Di mana nih buah rotannya? Aduh Mas, gimana cara ngambilnya nih Mas? Banyak duri. Kembek dila anu sekali tolong aku kena si duit jaga Kuanti deh. Epe waktu tepung bene. Aduh Mas, sakit Mas, ada durinya nih. Oh ya, biar saya ngambilin ya. Oh, iya. Belum banyak yang tahu tentang buah rotan dan masih belum banyak yang mengolahnya. Nah, kalau buah rotan ini tumbuhnya kalau rotannya udah berumur 5 tahun. Dan juga kalau ngambil buah rotan ini kita harus hati-hati, soalnya tadi aku aja kena duri nih. Gimana Mas? Masih ada nggak? Oh, masih ada ini. Oh ya, langsung aja diambil Mas. Udah cukup nih buahnya. Umbutnya udah bersih belum? Ayo kita olah. Udah beres dong. Ayo kita olah umbutnya dulu. Nah, sekarang kita mau masak langgo-langgo yang terbuat dari umbut rotan dan beraneka ragam daun-daunan. Tapi sambil menunggu ini mendidih, kita bantuin Mbak Mbaknya. Yuk, Mbak Nur. Apa? Apa aku tolong? Tolong kebor kromonggi tapi Apa? bore kang kromonggi Oh, borek kang daun. bore kang tuh terkenal. Ayo, ada yang pernah dengar sayur langgo-langgo? Ini adalah kuliner yang zaman dulu dari masyarakat Gangga yang tinggal di daerah tinggi. Karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari kebun semuanya. Ada 7 jenis daun yang digunakan untuk masakan ini. Nah, umbut yang sudah aku ambil harus dipotong kecil-kecil. Kalau aku, biar yang petik daunnya ya, Pik. Udah mau jadi nih rotannya. Gila, kalau masak langgo-langgo itu selain rotan bahannya apa aja sih? Nah, bahannya itu ada daun kelor, ada daun katup, ada pucuk ubi, ada ini daun ketujur, ada daun kates, ada juga terong kepipit, dan ada daun bikan. Iya. Cuma ini aja bahannya ya? Iya. Daun yang digunakan bukan sembarangan ya. Semuanya memiliki manfaat masing-masing yang berkhasiat bagi tubuh kita. Seperti daun katuk yang dapat melancarkan ASI, daun kelor dan daun ketujur yang memiliki banyak zat besi dan vitamin B yang baik untuk tubuh. Bumbunya untuk melengkapi 7 jenis daun dan umbut terdiri dari bawang merah, bawang putih, terasi, dan cabai. Semuanya ditumbuk halus. Sebelum dimasak, umbut dan sayurannya dicuci bersih dulu ya. Cawe nih, Mbak Nur. Sawe kakak peng-peng kakak. Langsung itu Pak tuh. Oh, langsung. Oh. Ayo, Din. Cara memasaknya juga simpel. Setelah air mendidih, masukkan umbutnya dulu. Karena umbut memiliki waktu matang lebih lama daripada daun. Sini Dil, daunnya. Ntar dulu, tunggu umbutnya masak, baru dimasukin sayurnya. Oh gitu. Iya. Udah, tunggu ini kita aduk-aduk dulu ya. Cara masak langgo-langgo cukup unik anak negeri. Karena bahan-bahannya dulu yang dimatangkan, baru terakhir bumbu dimasukkan. Setelah daun dan umbut layu, baru bumbu halus dimasukkan dan diaduk sebentar hingga rata. Udah nggak sabar nih pengen rasain. Daun kates memberikan aroma yang kuat dari sayur langgo-langgo sehingga menambah nafsu untuk makan. Dalam sayur langgo-langgo, umbut rotan juga berfungsi sebagai karbohidrat. Sedangkan 7 macam daun membuat cita rasa sayur menjadi beraneka ragam. Untuk sayur langgo-langgo ini
kita tidak menggunakan nasi karena kacang hijau dan umbut rotannya sudah mengandung karbohidrat. Sementara daun-daun yang tadi kita campur itu mengandung beraneka ragam vitamin yang tentunya baik untuk tubuh. Nah, kalau sambalnya gimana, Dil? Nah, kalau soal rasa, ini tuh rasanya gurih, ada asam-asamnya dari terong ke pipit. Oh iya. Jadi seger gitu ya Pak ya? Kalau umbutnya udah, kita olahan tradisional yang nyumek banget. Kalau buahnya, kita akan olah jadi campuran kue nih. Nah, ini nih buah rotan yang kita akan olah. Kita mau olah jadi apa, Pik? Jadi kita mau buat kue cerorot. Iya kan, Mbak Elia? Iya. Buah rotan atau masyarakat sekitar biasa menyebut dengan jernang ini biasanya dibuat untuk campuran jajanan tradisional yaitu cerorot. Bahan utama membuat cerorot adalah tepung terigu, garam, dan gula pasir. Aku harus kupas buah rotannya dan ditumbuk biar lembut buah rotannya. Sedangkan Mbak El membuat tempat untuk cecorot yang terbuat dari janur kelapa. Aku yang akan buat santannya, biar kuenya makin enak. Kalau santannya udah jadi, tinggal dicampur dengan tepung terigu untuk dibuat jadi adonan. Tapi campurin tepungnya ke santan ya. Oh, ide kan? Wow. Aduk santan dan tepung terigunya biar adonannya bagus jadinya. Jangan lupa kasih gula dan garam secukupnya. Ini nih Pik, biar warnanya bagus, kita pakai pewarna alami dari buah naga. Dicampurin ke sini? Iya, biar warnanya bagus. Buah naganya aku haluskan dulu ya, biar airnya keluar dan bisa jadi pewarna sekaligus pemanis alami. Berubah kan warnanya? Setelah dicampur buah naga, jadi menarik deh. Setelah tercampur, terakhir masukkan buah rotan yang udah dikupas dan ditumbuk. Sambil diaduk ya, biar rata. Adonannya udah jadi nih. Sekarang tinggal dimasukkan ke dalam wadah janurnya. Hati-hati untuk menuangkannya ya. Jangan sampai tumpah kemana-mana. Udah cukup nih. Sekarang saatnya untuk dikukus. Butuh waktu sekitar 30 menit agar cerorot matang. Nah, jadi kue cerorot ini biasanya dibuat dan disajikan pada saat acara begawe atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut di acara hajatan. Tapi pada zaman sekarang warga setempat biasanya membuat kue cerorot ini untuk cemilan sehari-hari. Seperti ini nih tampilan kue cerorot yang udah matang. Menarik ya warnanya. Cerorot memang disukai semua usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua karena rasanya yang manis dan mengenyangkan. Untuk memakannya juga unik nih, nggak perlu dibuka bungkusnya, cukup didorong dari bawah dan kue cerorot akan keluar. Nah, untuk kue cerorot ini dari teksturnya itu agak kenyal, lembut, ya kurang lebih kayak dodol gitu ya. Nah, ini kalau rasanya ada rasa asam dari buah rotan tadi dan ada juga rasa manisnya dari buah naga. Jadi rasanya tuh lengkap. Udah, ikut aja. Jalan lewat sini ya? Ikut aja lah. Nanti mau tunjukin sesuatu yang indah. Bentar. Preset ada batu, Dil. Berat nih. Ya, kalian aku lagi kamu yang gak benar. Yaudah, yuk. Kita lanjut lagi yuk. Aduh Dil, jatuh kan? Kamu banyak tanya nih. Jadi nggak konsen aku kayu sepedanya. Udah, sekarang ikut aku aja ya. Kita mau ketemu sama Bang Man.
Udah siap belum nyarinya? Udah siap. Kemana nih? Sana apa sana? Aku mau ajak kamu ke air terjun nih sama Bang Man. Mau cari anggang-anggang. Anggang-anggang atau biasa juga disebut pejalan air punya habitat di air tenang kayak di air terjun ini. Nah, kita cari yuk. Serangga ini memiliki kecepatan dalam bergerak, jadi aku harus menangkap dengan jaring. Dapat Dil. Dapat berapa nih? Memang menangkap anggang-anggang sangat sulit, jadi harus cepat dan tahu pergerakan dari serangga ini. Ayo kita cari lagi Dil yang banyak. Oping dapat ya? Gak dapet. Ya udah nggak apa-apa. Ini kayaknya udah cukup deh, udah banyak. Ah iya ini udah banyak nih. Wow. Anggang-anggang hidup berkoloni dan memiliki kemampuan khusus, yaitu mampu berjalan di atas air layaknya seorang ninja. Nah ini dia nih anggang-anggang water strider atau dalam bahasa Indonesianya pejalan air. Dan ini bisa tumbuh sampai pada panjangan 20 cm nih. Nah, hewan ini pada habitatnya tuh hidup di air tenang seperti ini. Nah bener banget. Ini udah cukup nih. Ini udah banyak sih. Man, saya kata cukup kan nih. Sekarang kita olah anggang-anggangnya ya, dengan bumbu tradisional masyarakat Gangga. Aku harus bersihkan dulu anggang-anggangnya. Cukup dengan air saja. Nah, ini dia nih, anggang-anggang. Saya lagi cuci bersih sebelum kita masak. Apa namanya, Dil? Ini kita mau masak kelak cengeh anggan-anggan. Anggang-anggang. Iya. Oh, iya. Kelak cengeh ini unik loh. Kita masaknya tidak menggunakan air, namun menggunakan air kelapa hijau dan kelapa gading. Ditambah dengan buah pepaya dan juga bumbu dasar. Aku bantu potong pepayanya ya. Karena yang digunakan masih muda, dipotong dadu kecil-kecil ya. Mbak Hasrin menghaluskan bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan terasi. Bila kulub gedang kedua ayam bangkan. Oh, Mbak. Rebus pepaya muda hingga menjadi lunak, lalu tiriskan. Nah, sekarang tumis bumbu yang dihaluskan. Agar memberi aroma, anggang-anggang dimasukkan setelah bumbu ditumis. Nah, udah wangi nih, Pi. Masukin aja deh ini. Udah bisa ya? Anggannya, ya. Oke. Lalu tambahkan air kelapa agar memberikan rasa dan aroma yang gurih dan juga manis. Nah untuk kelak cengeh anggang-anggang ini kita tidak menggunakan kuah santan, melainkan menggunakan kuah kelapa muda agar aromanya itu lebih harum dan tentunya kelapa muda ini mengandung khasiat yang baik untuk tubuh ya Dil ya? Iya. Jadi aduk lagi Dil. Terakhir, masukkan kembali pepaya yang sudah direbus. Dan siap deh buat disantap. Kayaknya harus dicicipi dulu deh, udah enak apa belum? Manis ya kuahnya ya? Seger banget. Kayak Dila. Iya, Dila. Nah, kalau udah kayak gini, udah siap untuk dinikmati bersama. Dalam kelak cengeh, anggang-anggang memang dijadikan pelengkap dan memberikan sensasi crispy saat dimakan. Untuk kelak cengeh anggang-anggang ini, untuk anggang-anggangnya sendiri itu setelah dimasak teksturnya itu crispy dan kurang lebih rasanya itu kayak ikan teri, apalagi ditambah dengan pepaya muda dan ditambah dengan ketupat. Wah, pas banget. Terus rasanya gimana, Dil? Nah, kalau di sini rasa kuahnya itu ada pedes-pedesnya, ada juga rasa manis-manisnya dari buah pepaya. Jadi rasanya tuh makin segar. Kelak cengeh memang biasa diolah masyarakat Lombok Utara, terutama yang berada di bagian pegunungan yang dekat dengan air terjun. Karena di sini mudah sekali ditemukan anggang-anggang. Karena alam memberikan banyak manfaat.